Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua sehat, ceria, dan selalu semangat. Kali ini Ibu Guru akan menyampaikan materi 8. Ayo berperilaku terpuji, subtema rendah hati. Yuk simak materi penjelasan Ibu Guru. Anak-anakku semua, perhatikan ya gambar berikut. Pada gambar tersebut, apa yang sedang terjadi? Di gambar tersebut, ada anak yang sedang memberikan uang kepada pengemis dengan bersikap rendah hati. Anak-anakku yang solih dan solehah, apa sih pengertian dari rendah hati? Dalam bahasa Arab, rendah hati yaitu tawadu. Jadi, tawadu dengan rendah hati artinya sama. Arti tawadu atau rendah hati yaitu bersikap tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Atau juga dapat diartikan sebagai sikap percaya diri, namun tidak merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain, walaupun memiliki banyak kelebihan. Lawan kata dari rendah hati adalah takabur, yaitu tinggi hati atau sombong, atau membanggakan diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk bersikap tawadu atau rendah hati. Rendah hati dapat dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang yang tawadu atau rendah hati bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh dalam menjauhi perbuatan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berdasarkan firman Allah surat Luqman ayat 18 di atas, ada makna yang terkandung, yaitu larangan memalingkan wajah dari manusia. Telah jelas bahwa kita dilarang untuk memalingkan wajah dari manusia, baik itu saat berbicara dengan orang lain atau ketika orang lain berbicara kepadamu dalam rangka merendahkan atau menyombongkan diri. Kemudian, larangan bersifat sombong. Dan janganlah berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan dan keangkuhan, yaitu di antara sesama manusia.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong dan angkuh. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri dalam penampilan dan ucapannya. Oleh karena itu, kita harus mempunyai sikap tawadu atau rendah hati. Lalu, apa saja contoh sikap tawadu atau rendah hati? Berikut adalah beberapa contoh sikap tawadu atau rendah hati. Di antaranya, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu apabila bertemu orang lain. Misalnya, ketika kamu pulang dari sekolah, kemudian bertemu dengan bapak ibu guru, tetangga, teman, atau orang lain yang kamu kenal, maka kamu mengucapkan salam dan menyapanya dengan kata-kata yang baik dan sopan. Serta jangan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Misalnya, Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar hari ini? Kemudian, menghargai orang lain dan tidak suka menghina serta memberi pujian tidak berlebihan. Maksudnya, ketika kita memberikan pujian terhadap teman atau orang lain, janganlah berlebihan sehingga orang tersebut akan bersifat sombong. Yang ketiga, mendengarkan penjelasan ibu bapak guru, yaitu ketika bapak ibu guru sedang menjelaskan pelajaran, maka kamu tidak boleh berbicara sendiri atau bermain sendiri. Akan tetapi, kamu harus mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan olehnya. Yang keempat, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Jika kita memiliki kepintaran ataupun kekayaan, maka janganlah kamu memamerkannya. Yang kelima, suka menolong dan memberi orang lain. Ketika kita menolong orang lain atau memberi bantuan orang lain, maka janganlah memamerkan kepada orang lain, karena dapat menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak membeda-bedakan dalam berteman, baik itu teman yang kaya, miskin, bagus maupun jelek, semuanya adalah sama. Yang ketujuh, bersikap tenang dan sederhana. Artinya, kita tidak ingin dilihat oleh orang lain dalam berpakaian. Jika kita bersikap rendah hati, maka kita akan mendapatkan manfaat atau keuntungan. Adapun manfaat atau keuntungan bersikap rendah hati adalah sebagai berikut. Pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena orang yang rendah hati berarti ia telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mempunyai banyak teman. Pastinya orang lain tidak akan suka ketika kita bersikap sombong. Sehingga ketika kita bersikap rendah hati, maka akan memiliki banyak teman. Yang ketiga, hatinya selalu tenang dan tentram. Alasannya karena ia tidak khawatir akan kemampuannya yang tidak diketahui orang lain atau tidak merasa dihargai.
karena dia tahu bahwa kemampuannya tidak untuk dipuji orang lain. Yang keempat, terhindar dari sikap sombong. Sombong merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita bersikap rendah hati, tentunya terhindar dari sifat sombong ya anak-anak. Anak-anakku yang solih dan solehah, ayo jawablah tugas berikut ini, yaitu pertama, jelaskan pengertian rendah hati. Yang kedua, tulislah ayat yang menjelaskan tentang perintah rendah hati. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh sikap rendah hati. Yang keempat, sebutkan 4 keuntungan atau manfaat sikap rendah hati. Yang kelima, jika ada pengemis yang meminta-minta, bagaimana sikapmu terhadap pengemis tersebut? Jelaskan. Demikianlah materi rendah hati pada hari ini. Nantikan materi selanjutnya ya anak-anakku. Terima kasih.